Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu. Shalom. Ya, puji Tuhan. Hari yang penuh berkat, karena hari ini Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk datang di tempat ini. Mari kita akan bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Karena tidak terasa dari hari lepas hari anugerah Tuhan besar untuk kita semuanya. Ya, mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelindahan
sebagaimana ku ada. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Segala keberadaan kami, kelemahan kami, kekurangan kami, Tuhan, namun Engkau yang menopang kehidupan kami. Ya kami bisa mampu, bisa kuat oleh karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Anugerah-Mu tercurah bagiku besar, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, aduh, besar, 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 besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, aduh, besar anugerah-Mu, besar aduh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersyukur, bersyukur atas anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Setiap pribadi kami menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Besar, aduh, laki-laki besar, besar, dalam mata kelamara masa, pasti kinata kelamara mas, kina papa mata kelamar, si kinatu kita papa kina papa mata, kina pasala papa, kina tasi kina mata kelamar, kina pasti kina mata, haleluya, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, bola batata mas, kini atas kini mata kalama, guri patata mata kalamata kira mata, gura pasti kira la paparama, gura para besar anugerah-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar, 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 besar bila masalah mata kini tasik kita dalam mata kiri mata kalamata kini tasik mata kalama ura para mata kalamara mas. Semakin hari semakin bertambah besar, aduh, semakin hari semakin semakin bertambah besar, aduh, Bapa besar, Bapa besar, kekuatan-Mu ajaib, tiada
besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin, amin, haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. tiada seperti Engkau, tiada seperti lebih kuat. Tiada seperti Bapa, Kau besar, perbuatanmu yang ajaib untuk kami semua Tuhan, untuk umatmu di GBS Samaan ini. Berkat-Mu, kekuatan yang berlimpah-limpah Kau berikan kepada kami. Setiap jiwa, setiap hati dijamah Tuhan, dibaharui Tuhan, dipulihkan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Engkau. Mari kami sorak-sorai buat Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, karena Dia yang besar, perbuatannya yang ajaib untuk kita, anugerahnya yang besar untuk kita semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Selamat takra. Kirinati sidita santa tata timitatu. Kunimita silimita salamata kalamata kalam. Kulibiasia nita silipita tata tamikita tata sakalamata kalam. Bapa, besar anugerah-Mu, perbuatan-Mu yang besar untuk kami. Kau korbankan anak-Mu yang tunggal untuk penebusan dosa kami. Itu karya-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kau pindahkan kami di dalam satu kerajaan surgawi. Hingga Tuhan kami umat-Mu di tempat ini. Kami menaikkan syukur buat Engkau. Karena kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan. Untuk setiap pribadi, untuk setiap jiwa, untuk setiap hati para jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bapa, layakkanlah kami untuk kami meninggikan Engkau. Layakkanlah kami Tuhan. Jadikanlah setiap pujian-pujian kami bagaikan mezbah dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan Engkau bertahta di atas pujian-pujian kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita ya. Ya kita yang siap hari ini. Hati kita yang mau memuji Tuhan. Hati kita yang mau meninggikan nama Tuhan. Kau 1, 2, 3. Kau 1 penuh kasih. 2 penuh hikmat. Penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku
loro, telu. Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri Ke depan hari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. Jemaat Tuhan, buka hati kita, buka mulut kita, berikan pujian bagi kita pada sore hari ini. Jangan berikan waktu untuk kita hanya diam di tempat ini. Aktifkan rohmu, aktifkan mulutmu, aktifkan hatimu untuk kita sama-sama di tempat ini, untuk bersama-sama memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia, selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus adalah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Asik-asik. Asik-asik. Yesus, Yesus, sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, Semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Yesus. sukacitaku, sukacitaku dalam Yesus. Sukacitaku, sukacitaku dalam Yesus. Amin. Ya, sukacita Tuhan berikan kepada kita. Roh damai sejahtera Tuhan curahkan di dalam setiap kita. Asik. Iso ora iso, kudu iso. Tuhan Yesus yang beresi, Tuhan Yesus yang benahi. Ya, lai. Asik. Lagi ya.
monggo sedaya ingkang rawuh ing sapunika. Puji asmane Gusti saking mana. Haleluya. Isa ora isa. Isa ora isa. Kudu isa, kudu isa. A. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Asik. Isa ora isa, kudu isa, kudu isa. Terus disembah. A. Lalu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku. Yesusku Hebat. Yesusku ajaib. Di dalam Yesus pasti bisa. Jangan berharap dan ragu-ragu. Di dalam Yesus pasti menang. Lalai. Asik. Mari bergoyang, berdendang dengan segala yang ada pada kita. Oh, haleluya. Asik, asik, asik. Hey. Isa ora isa. Isa ora isa. Kudu isa. Ser, ser, ser. Amin. Amin, amin, amin. A. Yesusku. Yesusku. Amin. Jos. Jos. Yesus ajaib. Jos. Yo, laki-laki kurang mantap. Lebih keras. Yesusku. Asik, asik, asik. Asik. Amin. Kau pasti bisa. Amin. Segala dapat ku tanggung. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Tuhan. La 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 la. Woo. La la la. A. A. La 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 la. Haleluya, haleluya. Ya, iso ora iso kudu iso. Monggo jenengan lenggah. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya, saya kadang-kadang berpikir hidup ini, ya, aku melayani Tuhan, aku terus ketok melayani Tuhan. Tapi nek donga kok ya kadang-kadang
Tuhan Gusti ki ora mirengke donga kita. Ada satu jawaban. Karena waktunya belum tepat. Kita isonya njaluknya itan saiki. Tapi Tuhan sik. Nggih mboten. Nggih to. Nah, monggo kita lajengaken waktu yang tepat. Kita nyanyikan buat Tuhan. Ya, persembahan nanti boleh dijalankan. Tak selalu Tuhan menjawab doa. kini tasiri patata lamata kalabat uramata kalabara sikira bampata tata sikina lubia panamate kilabato kalabase kirala basu kutia bampata tata siri batata tata sikira mata. Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus Amin. menjawab lebih dari Ya, yang betul. Amin. dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan Semua Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu. Mari jemaat boleh bangkit berdiri. Menjawab doa, Bina batasi namun Dia beri Rika, yang kunita sini bahasa, sini patah, kena mata, sini pinta tata sama, kita sandapat tata lamati, kini batas selama ramadan karena bapak pia bapak bapak tak ada. oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Tuhan melihat Dia jadikan semua. Yes, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Ya, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Jangan caranya Di waktu yang tepat, melihat. ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat. Siji, loro, telu, Dia jadikan semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan layak bagi Engkau ya Tuhan.
setiap penghormatan kami, penyembahan kami sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hati kami boleh bersuka, hati kami boleh berlimpah dengan ucapan syukur. Oleh karena Tuhan terlalu amat sangat baik dalam kehidupan kami. Engkau yang terus menuntun perjalanan kami, menyertai kami, membela kami, selalu hadir di setiap saat, setiap waktu bagi kami. Ketika mungkin seringkali kami tidak menyadari kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kehadiran-Mu sore hari ini. Terima kasih untuk undangan-Mu bagi kami setiap pribadi. Untuk kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan. Bersekutu dengan Engkau. Memuji Engkau, memuliakan Engkau. Meninggikan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk segala hal, segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan, Engkau nyatakan, Engkau berikan dalam kehidupan kami. Apa yang tidak pernah kami minta, apa yang tidak pernah kami pikirkan pun, Engkau sudah sediakan bagi kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu, memberkati hidup mereka pribadi lepas pribadi. Tengah ibadah ini kami menyerahkan setiap persembahan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan layakan. Guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Memperlebar kerajaan surga di atas muka bumi ini. Dan boleh mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja di tempat ini. Sehingga nama Tuhan semakin dibesarkan, dipermuliakan. Memberkati hidup jemaat-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun dari jemaat-Mu yang hidup dalam kekurangan. Tapi kami boleh berkecukupan, malahan berkelimpahan di dalam Tuhan. Oleh karena Tuhan memberkati kami satu demi satu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau yang selalu mengerti diri kami. Lebih daripada diri kami mengerti kami sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuh waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau berbicara bagi kami sekaliannya. Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh fokus pada Tuhan. Pikiran kami fokus kepada Engkau. Roh jiwa kami fokus kepada Engkau. Mata, telinga kami fokus kepada Engkau. Seluruh indera kami fokus kepada Tuhan. Supaya pemberitaan firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Tapi boleh tinggal menetap dalam kehidupan kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan boleh menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar firman-Mu. Tapi terlebih kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Yang setia dalam Engkau. Dan setia untuk terus menjadi pengikut-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelum tutup, jemaat Tuhan, ya, kasih salam jemaat yang lain minimal 15 ya. Kalau belum 15 jangan kembali ke tempat duduk. Ya. Oke, ya. Ada yang baru 10, ada yang baru 12, ada yang sudah 15. Oke, ya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya.
Saudara, ya, waktu itu kan kadang-kadang membuat kita ya bertemu dengan saudara itu kan seminggu sekali, kadang-kadang cuma say hello, ya. Kita orang-orang yang sama-sama di dalam Tuhan, ya, bersekutu di dalam Tuhan, sedang mengejar hadirat Tuhan, ya. Perjuangan kita sama, tujuan kita sama. Kalau kita merasakan sendirian, kadang-kadang berat. Tapi kalau bersama-sama, yang berat menjadi ringan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Salam, ya. Salam, ya. Selamat sore, selamat beribadah dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Bersyukur kepada Tuhan yang terus melimpahkan kasih-Nya pada kita sekaliannya. Terima kasih yang banyak untuk Ibu Gembala, Ibu Wakil Gembala yang sudah mempercayakan saya pribadi untuk berdiri sekali lagi di hadapan Bapak Ibu Saudara sekaliannya, ya. Bukan karena gagah dan kuat manusia, tapi semata-mata karena kasih anugerah Tuhan, ya. Langsung saja kita masuk di firman Tuhan, ya. Tema untuk bulan ini kasih dan pengampunan, ya. Kasih dan pengampunan, ya. Dua kata yang kayaknya kedengarannya ringan, ya. Kayaknya kedengarannya ringan, tapi bobotnya luar biasa dalam, ya. Ini dua perkara yang saya pribadi merasa ini, ya, pelajaran kita seumur hidup sebagai orang percaya. Ya. Kita nggak pernah lulus dalam dua hal ini. Tahun depan kita pasti lulus cum laude 100%. Saya pribadi memang tidak bisa. Ya. Ini dua perkara yang, ya, saya pikir sepanjang kita mengikut Tuhan, ya. Ketika kita mungkin bisa di step pertama, ya. Tantangannya akan di step berikutnya. Step berikutnya kita lulus, tantangannya di step berikutnya dan step berikutnya, step berikutnya, ya. Artinya, ya, kasih dan pengampunan, ya, itu akan selalu menjadi bagian kita sepanjang hidup kita, ya. Itu, ya. Kasih dan pengampunan, ya. Kata kasih, ya. Kata kasih, saya yakin Bapak Ibu tidak asing dengan kata ini, ya. Kasih itu bahasa Ibrani-nya ada dua kata, ya. Asava dan hesed. Asava dan hesed, ya. Cinta kasih, kasih sayang. Ketika kita belajar tentang kekristenan, ya, kasih itu adalah undang-undang dasarnya kerajaan Allah. Hukum wajibnya orang percaya. Ya. Bapak Ibu baca nanti, ya, di kitab Markus, ya, Markus 12 ayat 10 sampai 11. Ya. Keseluruhan isi firman Tuhan, ya. Kitab Taurat, kitab para nabi, ya. Itu tersimpul, ya, terangkum dalam satu kata ini, kasih. Ya. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Tidak ada hukum yang melebihi kedua hukum ini, ya, di bawah kolong langit ini. Ini firman Tuhan tegaskan, ya. Markus pasal 12 ayat 10 sampai 11. Ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, coba kita buka. Ya. Kitab surat Yohanes, ya. Agak ke belakang sebelum Wahyu, ya. Surat Yohanes yang pertama, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8. Ya. Saya mesti pakai sambungan nih.
1 Yohanes pasal 4 ayat ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Pribadi Allah sendiri itu mewujudkan kasih itu sendiri. Ya. Kasih itu merupakan karakter ilahi, jati diri Allah yang sangat menonjol. Ya. Dan itu menjadi sifat kepribadian Allah sendiri yang itu nampak, begitu nampak. Ya. Ketika Bapak Ibu dan saya belajar untuk mengenal Tuhan, ya, belajar untuk mengerti Allah itu bagi kita itu siapa. Ya. Kasih itu menjadi karakter utama yang begitu kelihatan, begitu kentara. Ya. Ketika kita melihat kasih Allah, kita melihat pribadi Allah. Ketika kita melihat, merasakan kasih Allah, kita merasakan kehadiran Allah. Allah adalah kasih. Ya. Jadi kasih ini begitu nyata dalam pribadi Allah. Begitu kita merasakan kasihnya, kita merasakan pribadi Allah. Ya. Oleh karenanya ketika firman Tuhan tadi mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih itu berasal dari Allah. Ya. Karena Allah sendiri adalah kasih. Ya. Barang siapa mau mengasihi, dia harus mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi kalau dia tidak mengenal Allah. Ya. Kita akan disebut orang pendusta ketika kita menyatakan, oh aku mengenal Allah, aku tahu Allah. Tetapi ketika kita tidak bisa mengasihi, ya, kita adalah pendusta, pembohong, kata firman Tuhan. Ya. Nanti Bapak Ibu baca di 1 Yohanes pasal 4, 20 ayat 21. Ya. Ketika kita tidak bisa mengasihi, ya, sementara kita mengklaim bahwa kita mempunyai kasih, ya, kita ada seorang pembohong, kata firman Tuhan. Ya. Allah adalah kasih adanya. Ketika kita melihat pribadi Allah, kita melihat kasih Allah. Ya. Kasihnya itu menjadi bagian kita, manakala kita mengenal Tuhan dari hari lepas hari. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ya. Coba kita tinggalkan sebentar 1 Yohanes ini. 1 Korintus pasal 13. Ya. Mulai ayat pertama. Kasih. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya. Kasih itu melampaui segala sesuatu. Ya. Dia menempati sesuatu yang utama. Ya. Firman Tuhan tadi katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki semua pengetahuan yang ada di atas muka bumi ini, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Itu tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Ya. Kasih tingkatannya melebihi, melampaui segala apapun. Ya. Pengetahuan, hikmat, nubuat, segala karunia, iman yang sempurna, kasih di atas segalanya. Ya.
1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Firman Tuhan tegaskan di antara iman, pengharapan, dan kasih. Kasih yang paling utama, yang terbesar di antara segalanya. Bapak Ibu, kasih itu penting. Ya, dia melampaui segala sesuatu. Ketika kita tidak mempunyai kasih, ya, mungkin kita tidak mempunyai pengenalan kepada Allah. Bohong kalau kita menyatakan diri kita mempunyai kasih, tapi kita tidak mengenal Tuhan. Ya, kita tidak mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, kita tidak membangun relasi yang kuat dengan Tuhan. Ya, semuanya ya adalah tidak berguna ketika kita tidak memiliki kasih. Kata firman Tuhan, itu kasih. Ya. Yang kedua, pengampunan. Ya. Pengampunan dalam bahasa Ibrani tertulis sebagai kata slicha. Ya. Dan kata yang kedua, kapar. Ya. Artinya menutupi, menebus, membersihkan, mengampuni. Ya. Kata kapar itu mengerti menutupi, ya. Menebus, membersihkan, mengampuni. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin pernah dengar kata Kapernaum, ya, satu tempat di Israel sana, ya, Kapernaum, ya, itu kan sebuah nama desa yang bernama Naum, ya. Jadi sebuah desa yang bernama Naum, ya. Tutup tabut perjanjian ketika kita belajar tentang tabernakel, ya, ya, itu tutup tabut perjanjian itu terbuat dari kain kapar, ya. Artinya kapar itu kan berarti menutupi tabut Allah itu, dan tidak sembarangan orang bisa melihat isi di dalamnya. Tidak sembarangan orang bisa merogohkan tangannya masuk ke dalam tabut perjanjian itu. Ya. Kapar menutupi. Dan itu yang menjadi kata dari kata pengampunan. Ya. Mengampuni, ya. Jadi menutupi banyak sekali dosa, menebus dosa, membersihkan dosa, dan memberikan pengampunan untuk setiap pemberesan yang mesti kita lakukan. Ya. Kasih dan pengampunan. Ya. Dasar-dasarnya kita mau belajar lebih dalam. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-13, ya, ayat yang ke-5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Orang bisa memiliki pengampunan, ya, ketika dalam dirinya itu tidak mempunyai sifat untuk mendendam, ya, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya. Dia bukan seorang yang pemarah. Ya. Ketika kita belajar untuk mengampuni orang lain, ya, dasarnya adalah, ya, jangan suka menyimpan kesalahan orang lain, mengingat-ingat kesalahan orang lain. Ya. Apakah bisa? Mungkin sukar. Makanya saya katakan di awal tadi, kasih dan pengampunan, ya, itu adalah dua perkara yang itu akan menjadi pelajaran kita sepanjang hidup kita. Ya. Kita adalah manusia yang banyak perkara, ya. Saya tahu, saya sendiri merasakan, ya. Kita adalah tipikal manusia yang ketika kita bergesekan dengan orang lain, ya, kita bersosialisasi, kita berhubungan, ketika di situ ada banyak gesekan,
ya, banyak timbul permasalahan, ya. Betapa ketika sesuatu itu masuk ke dalam hati, ya, menyakitkan hati, apalagi, ya, kadang-kadang susah untuk membereskan, ya. Kadang-kadang susah untuk melepaskan pengampunan, ya. Itu sifat manusiawi kita. Tapi ini penting buat kita, ya. Kasih dan pengampunan itu harusnya menjadi sesuatu yang kita miliki memang, ya. Kita bukan menjadi orang yang mudah marah. Kita bukan menjadi orang yang suka mendendam, menyimpan kesalahan orang lain, ya. Makanya ketika dikatakan kasih itu tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, ya. Dan ingat, ya, kasih adalah satu bagian dari buah roh. Ya. Ketika kita bertumbuh dalam pengenalan kita untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, maka kasih kita akan terus bertambah dan bertambah, ya. Dan kita memiliki semakin berkembang dalam hidup pribadi, karakter kita untuk kita bagaimana kita memperlakukan orang lain terhadap diri kita, ya. Susah memang, ya. Belajar untuk ketika ada orang yang bersinggungan dengan kita, bergesekan dengan kita, ya. Kadang-kadang orang yang menyakiti kita, ya. Pelajaran susah untuk kita memang untuk kita melepaskan pengampunan kepada dia, ya. Yang sering terjadi adalah kita menyimpan kesalahan itu, kita memendam kekecewaan, kita mengingat-ingat apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita, ya. Makanya perlu hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Kasih kita terus bertumbuh dan bertumbuh. Supaya apa? Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin belajar kepada Kristus, ya. Yang kedua dasarnya 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7. Kasih itu menutupi segala sesuatu, ya. Kapar tadi, ya, kapar. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, ya. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu, ya. Kita di dalam kehidupan ini akan selalu diperhadapkan dengan orang-orang yang begitu sangat menjengkelkan, ya. Bahkan dalam lingkup yang terdekat, dalam keluarga, dalam bertetangga, dalam bermasyarakat, di dunia pekerjaan, di dunia bisnis, di dunia usaha, bahkan di dunia pelayanan di gereja pun, ya. Kita akan diperhadapkan dengan orang-orang yang bisa jadi menurut kita orang ini menjengkelkan, ya. Orang ini saya tidak cocok dengan orang ini. Kita akan selalu diperhadapkan dengan pribadi-pribadi seperti itu, ya. Di satu sisi firman Tuhan katakan orang menajamkan orang. Orang bisa membuat orang semakin bertumbuh dan bertumbuh, semakin mengikut Kristus, ya. Tapi di sisi yang lain kadang-kadang, ya, gesekan dengan orang-orang itu membuat kita, ya, hati kita semakin tersakiti ketika kita ada orang-orang yang tidak mengenal di hati kita, ya. Itu manusiawi kita. Makanya firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku, belajar kepadaku, ya. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Kasih itu menjadi pelajaran kita, mengampuni itu menjadi pelajaran kita, ya. Mari kita belajar, ya, dari ini ada studi kasus dari Matius pasal 18, ya. Satu contoh firman Tuhan ketika kita belajar tentang pengampunan ini, ya. Matius pasal 18, ya. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah pernah baca, ya. Kitab Matius pasal 18, ya. Ayat ke-21, 22.
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepada Petrus, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Ya. Ini firman Tuhan yang Bapak Ibu saya yakin sudah hafal, sudah sering dengar ini. Ya. Ketika 1 kali Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, Tuhan, sampai berapa kali sih aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kali kah? Tuhan Yesus menjawab dengan tegas, bukan. Ya. Bukan sampai 7 kali. Melainkan harus sampai 77 kali. Ya. Bagian firman Tuhan ini, ya, kalau Bapak Ibu cermati, Bapak Ibu baca di bagian firman Tuhan yang lain, ya, coba kita buka di kitab Lukas, ya. Kitab Lukas pasal 17. Ya, itu Petrus itu merujuk kepada perkataan yang pernah Tuhan Yesus katakan kepada para murid, ya. Lukas pasal 17, ya, ayat 3 dan 4. Ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Jagalah dirimu, ayat ketiga. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ya. Saya ulangi. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Ayat yang keempat. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ya. Ini kata Tuhan Yesus, ya, yang menjadi dasar dari pertanyaan Petrus tadi. Tuhan Yesus katakan, kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, ya, dan ia menghampiri engkau, dia menyesali perbuatannya, Tuhan Yesus katakan, engkau harus mengampuni dia. Bahkan Tuhan Yesus katakan, kalau sampai 1 hari itu, ya, dia sampai 7 kali berbuat dosa, 7 kali dia menyesalinya, dan 7 kali dia menghampiri engkau harus mengampuni dia. Sebanyak 7 kali itu pula. Ya. Makanya Petrus tadi berkata di dalam kitab Matius pasal 18, ketika dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Sampai 7 kali kah? Ya. Tuhan Yesus katakan apa? Tidak. Tidak sampai 7 kali. Tapi harus sampai 77 kali. Bayangkan. Ya. Kita manusia yang berpikir, jangankan 7 kali. Ya. Sekali, 2 kali, oke. Ya. Kita bagi lagi, saya masih bisa mengampuni. Ya. Tapi hati ini terlanjur sakit. Tapi kalau sampai 7 kali, bisa enggak? Mampu tidak? Firman Tuhan katakan, ini firman Tuhan. Kalau sampai 1 hari, saudaramu itu berbuat dosa, dia menyesalinya, dan sampai 7 kali dia datang menghampiri engkau harus mengampuninya sebanyak 7 kali itu. Matius katakan, kalau lebih dari itu pun, engkau harus mengampuninya. Ya. Sampai batas mana pengampunan kita berikan? Pelajarannya berat. Ya. Pelajarannya berat. Ya. Saya berpikir tema ini tema yang cukup berat. Ya. Pelajaran, saya katakan ini pelajaran seumur hidup kita. Ya. Jangankan 7 kali.
77 kali. Ya. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ya. Orang yang sama. Kadang-kadang kita berpikir. Ya. Ada banyak pertimbangan. Ya. Sekali, 2 kali sakitnya luar biasa. Ya. Masa sampai 7 kali Tuhan? Ya, kata firman Tuhan. Makanya kasih, bahasa kasih itu melampaui segala sesuatu. Ya. Kasih dari Tuhan itu, ya, yang bisa memberikan kesanggupan bagi orang yang mau tinggal di dalamnya. Ya. Prinsip kayak penting dalam pengampunan. Ya. Ketika kita bisa mengampuni orang lain, kita pun akan beroleh pengampunan daripada Tuhan. Sebaliknya, sewaktu kita sukar, susah, belum, tidak bisa mengampuni orang lain, kita pun akan sukar, susah, dan tidak akan mendapat pengampunan daripada Tuhan. Ya. Makanya doa yang diajarkan Tuhan dalam doa Bapa kami itu adalah, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya. Itu doa yang diajarkan Tuhan. Pengajaran yang diajarkan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Ya. Ketika kita tidak bisa mengampuni orang lain, kita pun akan kesulitan untuk merasakan pengampunan daripada Tuhan. Tetapi ketika kita bisa melepaskan pengampunan orang yang bersalah kepada kita, Tuhan pun akan menolong kita untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Kitab hukum Taurat katakan mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Selama ini kita kan seringkali disodori, seringkali ditayangkan, seringkali kita melihat tayangan-tayangan, film-film, kisah-kisah ya. Ketika ada sesuatu yang menyakitkan, mesti kita balas. Ya. Film-film itu kan selalu menyajikan perkara seperti itu. Ketika ada sakit yang ditawarkan, balasannya adalah kesakitan juga. Ketika ada tindakan-tindakan yang merugikan, balasannya adalah tindakan yang bahkan lebih dari yang kita terima. Itu hukum dunia. Ya. Itu yang dunia ajarkan. Tapi hukum kasih, undang-undang kerajaan surga berkata beda. Ya. Kasih itu harus bisa mengampuni. Makanya ya, ketika kita belajar kasih, belajar mengampuni, itu ada pelajaran seumur hidup kita. Ya. Hari ini kita lulus. Besok bisakah kita lulus? Besoknya lagi bisakah kita lulus? Step ini lulus. Step berikutnya bagaimana? Itu pelajaran kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, langkah-langkah praktisnya adalah ya, belajarlah untuk kita terima orang lain apa adanya. Ya. Jangan menuntut orang lain itu sesuai dengan standar pemikiran kita. Ya. Ingat, diri kita pun bukan pribadi yang sempurna. Kita masih harus banyak belajar juga. Kita bukan pribadi yang sempurna juga saat ini. Jadi jangan tuntut orang lain sesuai dengan standar apa yang kita pikirkan. Ya. Yang kedua, ya, jauhkan kata-kata titenono ya. Kita kan seringkali berpikir refleks tindakan kita, refleks sikap kita, refleks pikiran kita ketika kita terima perkara-perkara hal-hal yang menyakitkan diri kita. Titenono. Kan seringkali kita seperti itu. Ya. Ketika kita terima tindakan yang itu buruk buat kita, ya, secara pribadi itu menyakitkan kita, mengecewakan kita, awas.
ditenono. Kita berpikir kita bisa melakukan sesuatu yang lebih dari apa yang kita alami, kita terima. Ya. Manusia rohani dalam Kristen harus bisa melepaskan pengampunan. Ya. Jauhkan kata titenono, awas dalam frasa hidup kita. Ya. Tuhan katakan, kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan di pipi kirimu. Bisa, susah memang. Siapa orangnya yang mau? Ya. Ketika kita ditonjok orang lain, ya, kita tidak memberikan perlawanan. Siapa orangnya? Ya. Dunia mengatakan seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita. Belajarlah kasih. Belajarlah mengampuni. Ya. Kalau kamu ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Ya. Kalau kamu dimintai pakaianmu, berikan jubahmu. Ya. Kalau kamu diajak untuk berjalan 1 mil, berjalanlah lebih dari 2 mil. Ya. Ini standar undang-undang hukumnya Allah. Ya. Undang-undang dunia, hukumnya dunia. Ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, kesakitan ganti lebih sakit lagi. Ya. Kalau kamu membuat aku kecewa, kita bisa membuat dia lebih kecewa. Itu hukum dunia. Tapi hukum kasih, hukum Allah berkata beda. 180 derajat beda. Roma pasal berapa ya? Pasal 12. Ya. Kitab Roma pasal 12. Ayat 17-19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, ayat 19, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini loh firman Tuhan. Jangan mengalahkan kejahatan dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kita tersakiti oleh orang lain, ya, kalau kita dibuat kecewa oleh orang lain, kalau hati kita teriris-iris, terbelah-belah oleh orang lain, ya, jangan balas. Ya. Berilah tempat pembalasan itu kepada Allah. Ya. Pembalasan itu ada haknya Allah, bukan haknya kita. Berat, susah. Tapi ini pelajarannya, ini hukumnya Allah. Ya. Pembalasan itu ada haknya tuh. Ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang mengikuti Tuhan, ya, bukan dengan kekuatan diri kita, ya, tapi hiduplah dalam kasih karunia Allah. Kembangkan kasih kita, kembangkan hidup pengampunan kita. Ya. Belajarlah kepada Tuhan. Ya. Ingat, diri kita pun bukan orang yang sempurna. Ya. Jauhkan ya kata-kata awas, titenono, ancaman-ancaman kepada orang lain. Ya. Pembalasan itu haknya Tuhan. Berilah tempat kepada Allah yang menyelesaikan segala sesuatunya. Ya. Ingat pelajarannya
Esau dan Yakub, ya, pemberesan mereka dikerjakan oleh Tuhan. Ya. Yakub matinya setengah mati, ya. Ketakutannya setengah mati kepada Esau. Tetapi ketika pengampunan diberikan, pemberesan dikerjakan, ya, Esau dan Yakub berbaikan kembali oleh karena Tuhan mengerjakannya. Ya. Yesus pun seperti itu. Kalau manusiawi, Yesus itu tersakitinya luar biasa. Ya. Dikhianati oleh murid-muridnya, disangkal oleh muridnya yang paling utama. Ya. Dijauhkan oleh orang-orang yang selama ini dekat padanya. Tidak ada orang yang melindungi dia. Tidak ada satu pribadi pun yang pasang badan terhadap dia. Ketika dia mau dibawa ke pembantaian di atas kayu salib itu, dia menghadapinya seorang diri. Tapi Yesus, ya, dia tetap mengasihi Petrus. Dia mengasihi Yudas Iskariot. Dia mengasihi para murid. Dia mengasihi orang-orang percaya. Ya, tidak ada dalam hatinya tersakiti oleh murid-muridnya, tidak. Ya. Tapi dia memberikan tempat itu kepada Allah. Ya. Dia menyerahkan semuanya kepada Allah, dan dia lulus dalam kasih dan pengampunan itu. Kita belajar kepada dia. Ya. Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa saya sharekan. Ya. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri yang terus mengajarkan kepada kita untuk belajar tentang kasih dan pengampunan. Ya. Belajarlah kepada Yesus. Ya. Terkembangkan hidup saudara dalam kasih dan pengampunan. Lepaskan pengampunan ketika ada orang-orang yang menyakiti Bapak Ibu Saudara. Ya. Jangan berikan iblis kesempatan untuk kita mendendam, membalas dendam. Mereka mencoba untuk merencanakan pembalasan. Ya, jangan. Berilah tempat yang tepat untuk kasih Allah bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Maka di situ ada pemberesan, di situ ada pemulihan, di situ ada hati yang dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara dibereskan, orang lain pun dibereskan dan bahkan dimenangkan bagi kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang pemain musik, ya, pemimpin pujian untuk tampil ke depan. Ya. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Satu pujian, kasih Yesus indah dalam hidupku. Ya. Kita nyanyikan ini. Ya. Nanti sambung dengan mengampuni lebih sungguh. Ya. Nanti dengan kasih Kristus. Ya. Bapak Andreas Tugiman, ya, akan tampil ke depan untuk pimpin kita dalam doa. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus menepat batinku, dalam kasih-Mu ku merasa kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membabat hatiku, dalam kasih-Mu
ku merasa mengampuni, Allah Bapa, ampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Mengampuni lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada malam hari ini. Engkau telah mengatakan dengan sungguh-sungguh dan benar bahwa Engkau adalah kasih. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami, jemaat-Mu saat-saat ini untuk saling mengasihi Tuhan. Sebab saling mengasihi ini tidak ada sesuatu yang menyalahkan satu dengan yang lain. Ku percaya Tuhan, hamba-Mu saat ini berhenti dari berkata-kata, tetapi Roh-Mu terus bekerja di dalam setiap anak-anak-Mu jemaat di zaman ini. Sehingga Tuhan, kami percaya firman-Mu Engkau meteraikan di dalam loh hati kami, dan Kau jadikan rema di dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi senantiasa Tuhan, Engkau terus bekerja, melayani, mengampuni dan mengasihi kami terus-menerus, dan setia kepada kami. Kasih setia-Mu yang tak berkesudahan kepada kami Tuhan, terus-menerus hingga kami bisa melayani Engkau sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah membawa firman-Mu. Pakailah Tuhan, makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Begitu juga Tuhan, Ibu Gembala kami dan Ibu Wakil Gembala kami. Pakai makin hari makin terus Tuhan untuk membawa jemaat-Mu menjadi jemaat yang senantiasa motivasi berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala doa kami ini hanya kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Bapak Teddy Puji yang sudah melayani firman Tuhan pada ibadah sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Gereja Minggu 13 Juli 2025. Selasa sampai Sabtu doa pagi jam 4:30 pagi. Rabu 16 Juli kelompok doa Betani dan Kanaan bergabung
bertempat di gereja jam 6 sore. Kelompok doa Mahanaim bertempat di rumah keluarga Bapak Heri jam 6 sore. Sabtu 19 Juli, ibadah Yud jam 6 sore. Minggu 20 Juli, ibadah Raya pagi jam setengah 6 sore dan ibadah raya sore jam 5 sore. Ibadah Blessingke jam 8 pagi, ibadah EG jam 9 pagi. Jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini tanggal 7 Juli Bapak Suripto, tanggal 9 Juli Bapak Sukarti, Bapak Yulianto, tanggal 10 Juli Ibu Indari Wardiana. Tanggal 13 Juli Saudara Devon Yuliu. Selamat buat jemaat yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya di komisi EG ataupun adik-adik EG, ini dari komisi dari talent ya, talent samaan, open recruitment, choir, dance, tamborin, banner. Ya, bagi adik-adik yang kepengen ikut bergabung dengan talent, dipersilahkan dengan senang hati ya. Kita akan anak-anak talent akan bersama-sama belajar ya, dan bisa mendaftar ke FEBE atau ke Brina ya sampai minggu terakhir ya. Nah, sampai Juli minggu terakhir ini. Segera yang kepengen kerinduan melayani adik-adik remaja untuk segera mendaftar ya. Udah selesai ya. Puji Tuhan, ini Warta Gereja. Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan yang kedua. Dan dengan kasih Kristus, nanti Ibu Gembala akan menutup ibadah sore ini dengan doa berkat. Ya, persembahan 2 kali, tak syukuri uripku ning astani Gusti. Syukuri uripku ning astane Gusti. Hati senang dan terus padha ngabekti. Gusti Yesus tansah paring panglipuran, ayem tentrem sakabeh panguripan. Tak syukuri Gusti Yesus kula tresna selaminya. Gusti Yesus tansah seta puja-puja. Gusti paring urip kebak pangarepane. Sang langgeng Gusti Yesus kan berdiri. Syukuri uripku enak kali. Amin. Hati senang terus padha ngabekti asih. Gusti Yesus tansah paring panglipuran, ayem tentrem sakabeh panguripan. Gusti Yesus
Gusti paring urip kebak pangarep-arep. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang langgeng Gusti Yesus kang maringi. Gesang Menapa sederek? Gusti Yesus kang maringi. Berbahagialah setiap kita yang selalu berlindung kepada Tuhan. Sebab gesang langgeng hanya Yesus Kristus yang akan mencurahkan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih pada malam ini Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan syukur lewat pujian penyembahan kami. Dan setiap kita diberkati oleh setiap firman-Mu yang mengajar kami untuk selalu memiliki kasih. Karena Allah yang kita sembah di dalam Yesus, Allah yang penuh dengan kasih. Dan satu hal Tuhan mengajar kami untuk selalu memberikan pengampunan. Sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersalah, tidak berdosa. Dan Tuhan mengajar untuk selalu memberi pengampunan. Terima kasih Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu akan tercurah pada malam ini. Untuk setiap kita yang hadir. Kami berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian pada malam ini. Mari Tuhan, sekecil apapun pelayanan mereka, itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam ini. Apapun yang dia bawa, kami percaya Tuhan, Engkaulah jawaban dalam hidup mereka. Yang datang di dalam segala kelemahan mereka, Tuhan akan memberikan kekuatan. Di dalam sakit mereka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Karena bilur-bilur yang Tuhan sudah berikan menjadi jaminan kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan yang akan menuntun, membimbing di dalam setiap perjalanan kami. Sehingga kami tiba di rumah dengan selamat. Engkau memberkati rumah tangga kami Tuhan. Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Dan apapun yang kami kerjakan, lakukan, Engkau menjadikan berhasil. Berkati anak-anak kami Tuhan, kalau besok dia mulai untuk bersekolah Tuhan, berikan semangat untuk terus belajar. Dengan apa yang dia cita-citakan, Tuhan yang akan memberkati. Dengan mencurahkan hikmat, kepandian, kecerdasan, kemampuan, sehingga apa yang diharapkan, dia boleh menikmati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan tempat ini, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah pada malam ini segala berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan kita dari saat malam ini sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam, selamat pulang, Tuhan memberkati.